Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi eksekutif. Sebelumnya, saya mau berterima kasih kepada Bapak Noto Susanto selaku dosen Sistem Informasi Manajemen. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik sistem informasi eksekutif. Nah, yang pertama, apa sih pengertian dari sistem informasi dan eksekutif sendiri? Nah, sistem informasi merupakan satu kesatuan unsur yang bekerja sama secara bersamaan untuk melaksanakan pengelolaan informasi dari mulai pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan pendistribusiannya. Nah, eksekutif merupakan pelaksanaan yang bertindak untuk melaksanakan suatu sistem informasi. Contohnya itu ada direktur, kepala bagian, presiden, atau gubernur bagian. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pengertian sistem informasi eksekutif. Apa sih sistem informasi eksekutif? Nah, sistem informasi eksekutif adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang memungkinkan pihak eksekutif untuk mengakses data. Gunanya apa sih? Nah, gunanya untuk bisa mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi solusi, menjadi dasar dalam proses perencanaan yang sifatnya strategis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik eksekutif. Yang pertama ada disesuaikan untuk pihak eksekutif, yang kedua mudah digunakan, ketiga memiliki kemampuan drill down, yang keempat mendukung kebutuhan data eksternal, yang kelima dapat membantu dalam situasi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, lalu yang keenam memiliki orientasi di masa depan. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah mengimplementasikan sistem informasi eksekutif. Yang pertama ada membangun data warehouse yang lengkap dan efisien. Yang kedua, membuat desain eksperimen dari seluruh atau sebagian sistem untuk menguji coba. Lalu yang ketiga ada membuat dokumentasi untuk tahap pengembangan. Lalu yang keempat, menggunakan dukungan otomatisasi kantor. Nah, sebelum membuat keputusan, eksekutif perlu nih berdiskusi dengan staf-staf untuk meminta apa? Untuk meminta pendapat. Nah, supaya keputusan akan dibuat dan dianalisis dengan alternatif keputusan. Selanjutnya adalah kelemahan sistem informasi eksekutif. Yang pertama, fungsinya sangat terbatas, tidak mampu melakukan perhitungan secara kompleks. Lalu yang kedua adalah perusahaan akan berpikir dua kali untuk membuat suatu sistem karena mengingat biaya pembuatan biaya eksekutif itu sangat mahal. Lalu yang ketiga, banyak orang yang salah persepsi nih mengenai cara sistem kerja informasi yang dianggap sebagai satu sistem yang terpisah dari modul-modul teknologi informasi dalam perusahaan. Lalu yang keempat, tidak adanya prosedur yang baik untuk menjaga agar data yang selalu up to date. Yang kelima, karena modul sistem informasi terlampau sederhana. Contohnya tidak memiliki fasilitas yang memberikan advanced feature, sehingga sulit untuk mengakomodasikan keperluan masing-masing eksekutif, terkadang berbeda satu sama yang lainnya gitu. Sistem informasi eksekutif berbasis komputer ada 4 komponen nih. Yang pertama ada hardware, kedua software, yang ketiga pengguna interface, yang keempat telekomunikasi. Yang dimana yang pertama adalah hardware. Ketika kita membicarakan tentang perangkat keras komputer dalam lingkungan eksekutif, kita harus fokus pada perangkat keras yang dibutuhkan para eksekutif. Nah, yang kedua adalah software. Memilih perangkat lunak sangat penting. Oleh karena itu, komponen perangkat lunak bagaimana mereka mengintegrasikan data ke dalam satu sistem yang penting. Lalu selanjutnya ada pengguna interface, di mana harus efisien untuk mengambil data yang relevan bagi para pengambil keputusan, sehingga user interface sangat penting. Lalu yang selanjutnya adalah telekomunikasi. Nah, telekomunikasi itu akan memainkan peran penting dalam sistem informasi jaringan. Kenapa? Karena transmisi data dari satu ke tempat yang lain telah menjadi penting untuk membangun jaringan yang handal. Untuk itu dapat mencepat kebutuhan atas akses ke data terdistribusi.
Nah, selanjutnya ada keuntungan nih dari eksekutif sendiri. Yang pertama adalah penggunaan yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi. Yang kedua ada menyediakan pengiriman tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan. Lalu yang ketiga ada informasi yang disediakan lebih mudah dan dipahami. Yang keempat menyediakan pengiriman tepat waktu dalam membuat keputusan. Yang kelima mengingat informasi pelacakan. Yang keenam menawarkan efisiensi untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada kerugiannya nih. Yang kerugiannya adalah yang pertama tergantung sistem, yang kedua fungsi terbatas dengan desain, yang ketiga informasi yang berlebihan untuk beberapa manajer, yang keempat sulit untuk mengukur manfaat, lalu ada biaya operasional yang tinggi, sistem dapat menjadi lambat, besar dan sulit untuk dikelola, lalu ada proses internal yang baik untuk pengelolaan data, dan yang terakhir adalah kurang dapat diandalkan dan pengamanan data yang kurang tepat nih teman-teman. Lalu kesimpulannya adalah informasi merupakan satu kesatuan unsur yang bekerja bersama untuk melaksanakan pengelolaan informasi dari mulai pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan pendistribusiannya. Jika tidak ada sistem informasi eksekutif dan hanya ada sistem informasi fungsional, manajer pucuk akan menerima semua informasi dari subsistem yang harus menyaringkan dan mensistensikan data menjadi suatu bentuk yang berarti bagi mereka. Sistem informasi eksekutif membebaskan eksekutif dari tugas tersebut. Oke, sudah sampai di sini. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain pertemuan. Terima kasih.